Iya, Gitu, saya Mas setuju sih. Satrio. Saya setuju apa yang disampaikan Bang Imbang ya, karena ini berdasarkan analisa saya aja sih, Bang ya. Eh, Kenapa para anggap aja orang yang punya kelebihan ya di luar kebanyakan orang itulah. Kadang beliau-beliau itu kan juga jadi para bini sepuhnya pimpinan-pimpinan kita gitu. Tapi kalau saya lihat mereka itu cuma diambil ya kelebihannya, maksudnya para pemimpin tidak pernah belajar, maksudnya belajar sama beliau-beliau itu tentang kehidupan bla 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 bla, tapi kamu bisanya apa ya digunakan jasanya itu. Kebetulan saya dulu salah satu guru saya itu dipakai sama cendana, namanya Insinyur Slamet Bambang Hartono. Kebetulan beliau itu salah satu orang Mangkunegaran. Beliau itu cicitnya Raden Ronggo Warsito. Nah, beliau agak lumayan lama mengabdi di Cendana, tapi ya itu hanya diambil jasanya, Bang Imbang. Jadi kemampuan apa beliau itu yang diambil. Nah, sepengetahuan saya dulu, almarhum Pak Harto kalau mau nunjuk salah satu pejabat menteri atau gubernur atau apa itu, yang hitung itu beliau gitu. Jadi mulai dari namanya, tanggal lahir apa, tapi dihitung pakai cara Jawa ya. Karena saya sempat waktu beliau itu masih hidup, saya sempat belajar sekitar 4 tahunan lah jadi murid beliau itu. Nah, beliau juga banyak cerita lah. Intinya itu sih. Jadi beliau-beliau orang-orang hebat itu cuma diambil jasanya, dia bisa apa, ya itulah yang digunakannya gitu. Ya. Makanya nih yang di Urantia ini menarik gini ya. Saya ketemu puluhan lah yang seperti itu. Kalau raja-raja saya ketemu lebih dari 100 raja. Atau yang aku raja lah gitu. Tapi yang kayak Urantia yang menjelaskan dengan cara yang sangat saintifik gitu ya. Kemudian organisasi terstruktur gitu ya. Ini buat saya jadi sesuatu yang sangat baru dan menarik. Dan ini yang saya pengen tahu tuh kan begini. Kita tahu bahwa kita nanti akan ke sana gitu ya. Kalau menurut itu ada 570 tingkatan gitu ya. Kemudian nggak ada surga, nggak ada neraka. Yang ada itu cuma evolusi gitu ya. Dan bagaimana kita tuh menuju ke sananya itu bertahap gitu ya. Nah, ini buat saya ini pertanyaan besar ini. Saya lagi bandingkan dengan agama-agama lain gitu ya. Di tiap agama itu kan ada tokohnya. Nabi Isa untuk katakanlah Kristiani, untuk Musa itu dan Daud itu untuk yang Yahudi gitu ya. Islam itu Nabi Muhammad, kalau Buddha ada Buddha utama. Nah, di Urantia ini saya pikir tokohnya Richard Klaprot gitu ya. Jadi saya bilang benar. Jadi wah, ini ada kelompok baru spiritual gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini kita pasti akan dianggap sebagai kelompok yang merupakan aliran kepercayaan lah, whatever lah itu. Siapa yang menjadi ininya, yang menjadi katakanlah nabinya gitu ya, analoginya gitu. Nah di sini kan ada Pak Nuk, ada Pak Yusuf, ada Mbak Rini gitu ya. Nah yang paling dominan dalam pembicaraan ini dan menjelaskan dan selalu kita semangat gitu, kalau Pak Richard bicara itu sangat masuk akal gitu, sangat saintifik, dan ada selalu literatur atau percobaan-percobaan yang dilakukan gitu. Jadi ini kan kita nih semua gitu, ini kan berproses bersama. Ini kan kita berproses bersama nih. Sama mungkin pada waktu Nabi Muhammad waktu lagi dengan para sahabatnya gitu. Nah, Nabi Richard Klaprot juga ini dengan sahabatnya gitu. Kita nih gitu ya. Jadi makanya saya selalu bilang aku mau ikut nih ya, Pak Richard nih sampai di mana ininya ya. Artinya kalau sekedar orang-orang sakti udah bosan lah kita ya, ketemu si katakanlah Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman gitu ya.
ketemu Abu Ya Ahmad yang dari Mekah gitu ya. Kemudian Syekh Hisam Kabani yang dari Siprus gitu ya. Itu orang-orang yang jadi tokoh-tokoh gitu ya. Saya ketemu begitu, akhirnya mereka kan cuma jadi istilahnya tuh guru gitu ya, untuk individual yang menjadi pejabat, yang muridnya menteri, yang murid jenderal. Nah, kalau di sini kan kita enggak gitu ya. Kita semua ini kan diajak berdialog, berpikir gitu ya. Apalagi di dalam penjelasannya itu selalu ada, ini loh, pernah diuji coba di sini, percobaannya dilakukan oleh ini, dia apakah itu di Swiss, apakah itu di Amerika. Kemudian itu juga yang seperti teori-teori fisika kuantum. Kemudian saya baca itu mengenai teleskop James Webb, ya Hubble gitu ya. Itu kan digunakan di sini di Urantia untuk membuktikan bahwa yang dijelaskan di buku itu gitu ya, itu secara saintifik bisa diinikan loh gitu ya. Nah, ini yang saya lihat, oh seperti ini. Makanya perjalanan Nabi Richard ini saya mau tahu nih, ini sampai mana ini gitu ya. Karena belum gini, saya tahu bahwa saya, Anda ini mungkin karena udah berusaha keras gitu ya, kita baru pakai kapasitas kita, consciousness kita itu baru 2-3% yang gitu. Nah, yang udah agak tinggi misalnya Pak Yusuf, Ibu Rini, Pak Kun gitu ya, mungkin udah sampai 40%, 50% gitu. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya itu, loh, kalau udah sampai di situ, karyanya apa sih gitu. Jadi saya mau, yang namanya seeing is believing itu bukan dalam konteks ketemu malaikat, ketemu Tuhan, itu nggak penting buat saya. Tapi what is the result? Produk apa ya yang dikerjakan oleh para sahabat ini, para nabi ini, yang membuat saya itu bisa bandingkan dengan, oh kalau Muhammad begini loh, ya, kalau Isa begini loh gitu ya, artinya ada achievement gitu. Nah kalau kita ini apa gitu. Nah kalau hanya untuk individu, saya pikir nggak penting buat saya, karena individu saya udah puas lah gitu, udah kesono kesini berguru macam-macam, ujung-ujungnya saya tinggalin semua gitu. Artinya nggak deh, gitu, nggak ada. Nah tapi di sini kan kita jadi tim. Yang dibangun adalah rasa kasih, cinta, kekompakan gitu ya. Yang menurut saya ini gitu ya, ini adalah sejarah baru dalam hidup saya, masuk dalam kelompok yang tidak ada duanya gitu. Coba deh, saya ngomong sama yang lain jadi hambar, Mas. Saya ngomong sama teman-teman, kan teman-teman saya ini ngomongnya politik, ekonomi, ya sosial gitu, hambar lah gitu. Nggak nyambung, artinya gini, loh, kalau nggak bisa sih gitu berpikir 2-3 tingkat gitu. Jadi, nah di sini serunya di situ, makanya saya ikutin terus. Saya cuma pengen, lu ujungnya mana sih gitu ya. Saya mau lihat Pak Richard hasilnya apa, Mas Pak Kun apa hasilnya, Ibu Rini gitu ya. Kalau skalanya nggak besar-besar amat gitu ya, ya udahlah gitu ya. Nggak beda jauh lah itu, nanti ujungnya sama dengan Habib Rizik gitu ya. Punya pengikut jutaan tapi ditangkap nggak ada yang bela gitu. Nah, ini saya bukan usil, bukan cuma pengen, loh saya udah kesana kesini kok gitu ya. Ini saya masuk ke sini tuh bahagia banget gitu ya. Karena saya bisa ngomong dengan cara yang intelek loh. Teman-teman yang di istana itu udah bilang, wah saya ini orangnya si Muldoko, orangnya Wiranto gini. Begitu ngomong gitu, lu bisa beresin nggak gini ya? Apa ilmu lo gitu. Nah, pakai itu Urantia Book gitu. Jadi saya kan tulis gitu. Itu tulisan saya itu bukan kesembarangan loh. Saya masukin ke istana itu. Hanya dengan mempraktekkan pelajaran di Urantia Book, kalian bisa beresin Indonesia kan gitu. Nah, harapan saya tuh itu mereka nggak ada yang nanya karena memang nggak ada yang tahu gitu. Pokoknya udahlah, ketinggalan jauh dari kita, Mas. Padahal itu yang menentukan gitu ya arah dari negara ini.